Pernahkah kamu merasa tak berdaya ketika sesuatu hal mengerikan terjadi dalam hidupmu? Kemudian kamu menyesal karena tidak melakukan apapun pada saat itu dan membuatmu mengalami mimpi buruk setiap malam. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Vincat. Hari ini saya akan membahas salah satu film action berjudul Reprisal yang rilis pada tahun 2018. Sebuah kisah tentang keberanian seorang lelaki untuk menyelamatkan keluarganya. Cerita ini berpusat pada Jacob, seorang manajer bank yang hidup tenang bersama istrinya, Christina, dan putri kecil mereka bernama Sofia. Hidup mereka awalnya tampak sempurna dan harmonis, tapi mereka mulai mengalami penurunan ekonomi. Di sisi lain, Jacob memilih tetangga bernama James yang merupakan seorang mantan polisi. Seperti biasa, Jacob pergi bekerja. Namun, pagi yang tenang berubah menjadi kepanikan ketika seluruh sinyal handphone mengalami gangguan. Kemudian terlihat seorang pria memakai topeng dan bersenjata menembak sang security. Tentu saja ini adalah tindakan perampokan. Tidak seperti biasanya, perampok kali ini hanya bekerja seorang diri. Dia bergerak seolah-olah sangat mengenali tempat tersebut dan semua gerakannya telah direncanakan dengan sempurna. Perampok tidak mengeluarkan suara apapun. Dia memberi perintah dengan cara menyerahkan selembar kertas sesuai dengan urutan. Jacob sebagai manajer dan asistennya harus membuka berangkas yang berisi uang jutaan dolar. Ketika berhasil mengambil uang yang dia inginkan, sang perampok mengunci pintu dengan gembok khusus dan membawa Jacob bersama asistennya. Ketika polisi datang, sang perampok telah menghilang, sedangkan Jacob dan asistennya dibawa ke kantor polisi. Sebelum kejadian perampokan di bank, perampok itu sudah merampok di dua bank yang berbeda dengan menggunakan kostum yang sama. Perampok itu memiliki alat untuk membuat sinyal internet mengalami gangguan. Jadi, rekaman CCTV di bank tidak bisa memberikan bukti apapun. Sampai saat ini, polisi belum juga bisa menangkap perampok tersebut. Sejak hari perampokan, Jacob mengalami insomnia. Dia merasa bersalah karena rekan kerjanya meninggal dan dia tidak bisa berbuat apapun pada saat itu. Dia menyesal, seharusnya dia melakukan sesuatu, bukan hanya diam. Selain itu, pihak bank meminta Jacob untuk cuti hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Menurut Christina, itu sama saja dengan mereka memecat Jacob dan menyalahkan dia atas insiden perampokan. Namun Jacob tidak bisa berbuat apapun. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang lelaki bernama Gabriel yang memiliki seorang ayah mantan veteran perang. Pegawai di panti tersebut tidak terlalu baik dalam mengurus sang ayah. Jadi Gabriel bertekad mengumpulkan uang yang banyak demi membayar biaya panti dan biaya pengobatan sang ayah. Jadi dari sini sudah ditunjukkan bahwa perampok jenius yang jadi buronan adalah Gabriel. Jacob mengunjungi James dan menceritakan kekhawatirannya. Jacob kembali menceritakan seluruh kejadian pada saat perampokan. Dari sini, Jacob bertekad untuk mencari sang pelaku demi keadilan dan penebusan rasa bersalah atas tewasnya sang security. Jacob meminta bantuan James yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai taktik kriminal. Jacob yakin jika Gabriel akan melakukan perampokan selanjutnya. Saat ini, Jacob dan James mencoba mencari tahu kira-kira di mana tempat selanjutnya yang akan menjadi target perampokan. Gabriel selalu membuat strategi dengan hitungan yang baik. Dia tahu di mana tempat yang tidak ada CCTV. Bukan hanya susunan strategi, tapi dia juga selalu melakukan pelatihan sebelum melancarkan aksinya. Dan dia pun lihai dalam menggunakan senjata layaknya seorang militer. Setelah beberapa hari, Jacob dan James melakukan investigasi dan mengandalkan insting mereka,
Jacob memutuskan untuk mendatangi beberapa lokasi yang memungkinkan menjadi target perampokan selanjutnya. Hingga tiba di suatu tempat, Jacob melihat Gabriel membuka sebuah pintu. Jacob pun memutuskan untuk memeriksa lokasi tersebut dari pintu belakang yang ternyata tidak dikunci. Di sana, Jacob melihat banyak senjata serta bukti-bukti jika Gabriel lah pelaku yang dia cari. Jacob mengambil bukti pengiriman dari sebuah paket, lalu secepatnya Jacob mengikuti Gabriel. Alamat yang ada pada bukti pengiriman menggunakan nama ayah Gabriel. Jacob meminta James untuk melacak alamat tersebut, dan kemudian James meminta bantuan kepada rekannya di FBI. Hari ini, Gabriel akan melakukan perampokan pada sebuah mobil baja yang bertugas untuk mengambil dan mengantar uang ke bank. Gabriel masuk ke dalam sebuah parkiran dan menunggu di samping pintu keluar parkir. Dengan alat canggih yang dia miliki, mobil pengangkut uang itu pun berhenti. Jacob segera melaporkan kepada polisi di mana lokasi dan kejadian perampokan melalui walkie-talkie yang sudah diberikan oleh James. Gabriel merampok dan melukai targetnya tanpa kenal ampun. Jacob memberanikan diri untuk menolong Maribel, dan tidak lama kemudian polisi mendatangi TKP. Ketika selesai menolong Maribel, Jacob menyembunyikan dirinya. Gabriel pun segera kabur dan meninggalkan uangnya di tempat parkir. Gabriel berhenti di kerumunan para pekerja hingga dia berhasil lolos dari incaran polisi. Sedangkan Jacob, dia pergi ke parkiran dan mengambil tas berisi uang yang telah dirampok oleh Gabriel. Jacob membawa uang itu dan menyembunyikannya di tempat sampah. Ketika Gabriel kembali untuk mengambil tas tersebut, dia tak menemukannya. Namun, Gabriel tahu siapa pelakunya. Gabriel mendatangi rumah sakit di mana Maribel dirawat. Gabriel yakin jika Maribel tahu siapa orang yang telah menolongnya. Maribel dan Jacob saling kenal karena biasanya Maribel bertugas mengantarkan uang ke bank di mana Jacob bekerja. Karena takut dengan ancaman Gabriel, Maribel pun menghubungi Jacob dan memintanya datang ke rumah sakit dengan membawa alasan jika FBI akan menginterogasinya. Setelah telepon ditutup, Maribel pun harus merenggang nyawa. Ketika Jacob berada di rumah sakit, Gabriel sudah menahan Christina dan juga Sofia. Jacob pun meminta bantuan kepada James. Namun rumah Jacob sudah dipasang CCTV. Dan saat ini, Gabriel sudah pergi dari rumah Jacob. Ketika Jacob sampai di rumahnya, Gabriel menelpon kembali. Jika Jacob ingin istri dan anaknya selamat, Gabriel harus mengembalikan uang rampokan. James terkejut karena dia tidak tahu jika Jacob mengambil uang $300.000. Jacob terpaksa mengambil uang tersebut untuk memancing Gabriel, dan dia tidak ingin jika Gabriel berhasil kabur lagi. Karena Gabriel terus memantau dari CCTV, Jacob harus bergerak sendiri, sedangkan James harus tetap menunggu di dalam rumah. James meminta bantuan kepada rekan FBI. Setelah sampai di tempat perjanjian, Casey dari FBI dan rekannya Frederick akan membantu Jacob untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Gabriel memberitahu di mana dia menyekap Christina dan Sofia. Jadi ketika mendapat lokasi mereka, Casey dan Frederick segera melakukan pencarian. Komunikasi antara Casey dan Jacob terputus. Jadi Jacob tidak tahu jika keluarganya telah berhasil ditemukan. Pertempuran sengit pun pecah, penuh dengan aksi menegangkan, kejar-kejaran, baku tembak, serta pertarungan fisik yang brutal. Dalam kondisi ini, Jacob harus mengerahkan segala kekuatan fisik dan mental yang dimilikinya untuk bertahan hidup sekaligus menyelamatkan orang-orang tercintanya. James datang ke taman untuk membantu Jacob. Pada akhirnya, James lah yang lebih dulu menembak Gabriel karena Jacob hanyalah seorang warga sipil biasa. Akhirnya, Jacob berhasil menyelamatkan diri dan keluarganya.
Selain itu, James yang akan bertanggung jawab agar Jacob tidak perlu terlibat. 6 bulan kemudian, Jacob telah mengikuti pelatihan di kepolisian dan berhasil menjadi polisi. Dia juga mendapatkan hadiah dari FBI atas keberaniannya menangkap perampok. Film ini memberikan kita sebuah gambaran nyata bahwa keberanian terbesar datang dari cinta dan tanggung jawab kepada mereka yang kita sayangi. Kalau kamu jadi Jacob, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Yuk berikan komentarmu dan jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.